Shalom. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua dalam penuh sukacita, sehat, kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita. Kita arahkan pandangan kita, kita arahkan fokus kita kepada Allah Raja kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami boleh ada saat ini bukan karena kuat kami Bapak, tapi semua karena kasih anugerah-Mu Yesus. Saat ini Bapak, kami satukan iman percaya kami. Kami mau Tuhan Yesus datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memuji memuliakan Engkau. Roh Kudus, tolong penuhi hati kami pribadi lepas pribadi Bapak. Penuhilah ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan apapun itu bentuknya yang coba mencuri damai sejahtera kami, membuat pikiran kami tidak fokus, pikiran kami melayang-layang. Apapun itu tipu dayamu, apapun itu pekerjaan si iblis, kami sepakat hancur engkau, tolak engkau, dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Darah Yesus menutup bungkus tempat ini. Saudara-saudara kami yang belum tiba Bapak, mari tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi. Haleluya. Jiwaku
Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini karena tuntunan pemeliharaan Tuhan tidak terlepas dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa sepakat, bahkan kami menyerah segenap apa yang kami doakan ya Tuhan. Sebelum kami berdoa ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan bila ada dosa pelanggaran kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Ampuni setiap kami, sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan di hadapan Engkau, agar doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami sama-sama berdoa, doa sepakat ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi gerejamu ya Tuhan, bagi Gas Lumbung Tua yang saat ini ada karena rencanamu ya Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena rencanamu yang besar bagi dunia ini, karena gereja ini ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupannya ya Tuhan. Berilah dia kemampuan, berilah dia kekuatan senantiasa ya Tuhan, hingga membawa kami dalam rencana Tuhan. Apapun dia yang butuhkan, apapun yang dia rindukan ya Tuhan, Tuhan membuka jalan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangganya ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan, ekonominya Tuhan mencukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dan juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat ya Tuhan. Saat ini apapun yang mengalami yang mereka alami ya Tuhan, saat mereka sakit Tuhan sembuhkan, saat mereka lemah Tuhan kuatkan, saat mereka susah Tuhan hidupkan di dalam nama Tuhan. Pakai ya Tuhan setiap hamba-hamba yang Tuhan di gereja untuk ini, pakailah hamba yang luar biasa, luar biasa ya Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi setiap jiwa-jiwa dalam nama Tuhan. Dan bahkan jemaat-jemaat ya Tuhan, mereka memberi berkat kita damai yang Tuhan berkat di mengalir, yang menjadi saluran berkat bagi setiap orang, yang menjadi terang dan garam bagi setiap orang. Semua orang yang melihat gereja dan jemaat Gas Lumbung Tua yang ini ya Tuhan, menjadi terang hati mereka, menjadi kerinduan mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan bagi kota Palmeraya ini, tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kota ini ya Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa ya Tuhan mendapat kekuatan, mengalami Tuhan, datang kepada Tuhan berbalik. Apapun yang kuasa-kuasa yang mengikat jiwa-jiwa di Kalimantan Tengah ini ya Tuhan, apapun yang penyembahan berhala yang membuat mereka tidak takut, tidak datang kepada Tuhan, apapun kuasa kegelapan yang menggelap hati mereka, menggelapkan penglihatan mereka, tidak melihat kemuliaan Tuhan, bersatu hati kami tolak enyah patah, bukan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami robohkan itu, kami hancurkan enyah itu, dan kebebasan jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan pemerintah juga ya Tuhan yang mengurus kota Palmeraya ini Tuhan, yang berjemaah hati mereka, beradablah kasihan dalam hati mereka, melihat segala masyarakat di Kalimantan Tengah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa apapun yang pergumulan, apapun yang pergumulan yang pengurus-pengurus pemimpin Indonesia ini ya Tuhan, tolongi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka kemampuan sehingga mereka boleh mengurus dan memimpin negara kita ini dengan kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kuasa roh kegelapan mengacau negara kami ini ya Tuhan, apapun kuasa
Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, bagi tanah gereja ya Tuhan yang ada, biar Tuhan Yesus kuasa Tuhan membuka jalannya Tuhan, bisa terbangun gereja berigas untuk rakyat ini ya Tuhan, di tanah-tanah yang telah disediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Hanya kami berdoa kepada Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebutuhannya Tuhan, Tuhan melengkapinya, Tuhan mengadakannya. Tidak ada yang jalan tertutup, semua kebuka jalan tinggal di surga ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, bagi gereja yang ada di Sanur Tabun ya Tuhan, di dalam nama Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Gembala Dedi ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah jiwa-jiwa di sana ya Tuhan. Baik siapa yang melayani di sana ya Tuhan, siapa yang bertugas di sana melayani Tuhan, bagaimana mereka kemampuan bagi mereka, bagaimana mereka kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika mereka boleh membawa, boleh berdoa, boleh membawa jiwa-jiwa ya Tuhan datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua keluarga kami yang ada di Sanur Tabun ya Tuhan, Engkau jemaah hati mereka ya Tuhan, dan berilah belas kasihan atas hidup mereka. Bila mereka sakit Tuhan sembuhkan, bila mereka lemah Tuhan kuatkan, bila mereka Tuhan berkekurangan Tuhan mencukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau perlihatkan kuasa-Mu senantiasa atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah doa permohonan kami. Kami berdoa juga Tuhan, bagi fakir, miskin, janda, duda, yatim piatu ya Tuhan, yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, penyandang cacat ya Tuhan, orang yang orang tua yang sedang lanjut usia ya Tuhan. Berilah kemampuan bagi mereka ya Tuhan, berilah kekuatan bagi mereka saat mereka sakit Tuhan sembuhkan, saat mereka lemah Tuhan kuatkan, saat mereka susah Tuhan hiburkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menopang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah lanjut usia ya Tuhan, orang tua Kau memberi kemampuan bagi mereka, semangat baru, kesehatan baru bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, itulah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami tidak lupa juga ya Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berdiri Bapak Ibu. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita lagi lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Katakan lewat pujian kita, kami datang bawa pujian. Haleluya. Semangat teman. Kita
Ibu, kami persilakan untuk sebelum masuk dalam komunitasnya kita berdoa. Ibu yang berdoa. Nanti kapan tuh jatuh? Iya, ayo doa sana. Cepat. Nah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi mereka akan beribadah, memuji dan menyembah-Mu dan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka berikan pengertian daripada Engkau agar mereka juga mengerti apa yang dipelajari oleh kakaknya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah anak-anak ini Tuhan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak kesal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak sekolah minggu silahkan. Ayo Cece, bawa itunya dulu. Baru sini. Kenapa ada bawa? Hah? Tunggu. Ayo kakak-kakaknya. Yang dibawa adiknya. Pak. Tadi sekarang ini Nabil. Oh, Bil. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, kami selalu berkatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan lewat pujian kita dalam segala keadaan. Haleluya Yesus. Waktu melimpah. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. dan musik kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pribadi kami. Oh haleluya, Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli atas setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu Tuhan kami belum diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan perkataan-Mu. Kami berdoa Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu. Biar Kau dapati hati yang rendah hati, seperti tanah yang subur yang merindukan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata. Terima kasih tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu di udara yang mencoba merampas firman Allah dari hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sepakat sehati kami di tempat ini. Kami mau ikat, tolong patahkan, hancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang siap sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang bernama Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita, bergembira karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu sekalian, bukan karena kuat dan gagah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bacakan bersama-sama. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan buat kita adalah kuasa atau otoritas firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya berikan judul kuasa atau otoritas firman Allah. Jadi firman Allah itu memiliki kuasa, memiliki otoritas. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kalau sudah ketemu, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan kita hari ini. Firman itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca tadi bahwa di dalam firman itu memiliki otoritas, firman itu memiliki kuasa, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata bahwa antara firman dengan Bapa itu adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30 bilang, Aku dan Bapa itu adalah satu. Jadi antara firman dan Bapa itu adalah satu. Dalam konsep Tritunggal, Bapak Ibu sekalian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi, satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita berbicara tentang Dia, tentang firman, kita juga berbicara tentang Allah. Kalau kita berbicara tentang firman, tentang Dia, berarti kita juga sedang berbicara tentang Roh Kudus. Jadi 3 pribadi di dalam satu. Oleh sebab itu saat kita bicara firman sekali lagi, kita sedang berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang Kristus, tentang Bapa, kita berbicara tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, dalam Yohanes 1 ayat 3 sampai 5 tadi berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Dia segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, maka Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Semua Tuhan berfirman, jadi, maka semuanya jadi. Amin. Jadi Allah yang menjadikannya. Tapi berbicara tentang manusia, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Allah tidak berkata jadilah manusia, bukan. Tapi Allah berkata, firman Tuhan berkata, Dia menciptakan manusia. Kalau tentang yang lain, ciptaannya yang lain, Dia hanya berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala. Tetapi berbicara tentang manusia, Allah berkata, firman Tuhan berkata, Dia menciptakan manusia. Artinya apa? Ada perbedaan di sini. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan adalah segala sesuatu yang apa yang terkandung dalam hati Allah. Dia kreasikan dalam bentuk seninya, jadilah manusia. Itu kata menciptakan. Bapak Ibu, Dia menciptakan langit dan bumi. Dan Dia yang menciptakan saudara dan saya. Saudara dan saya. Amin. Dia yang menciptakan kita semua. Dia yang menjadikan saudara dan saya. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bahkan tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan di muka bumi ini yang bisa kita lihat hari ini. Artinya apa? Dia menciptakan saudara juga menjadi ciptaan yang baru. Kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang hidup dikuasai oleh dosa, maka pada saat mereka terima Yesus, Dia memberikan kita sebuah kehidupan yang baru di dalam Dia. Dia menjadikan kita baru. Amin. Dia menjadikan kita baru, Bapak Ibu sekalian. Bukan pada saat Dia menjadikan, bahkan dalam Wahyu 21 ayat 5 bilang ini, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dia yang menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini. Dia yang menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini. Dan selanjutnya Dia menjadikan manusia itu menjadi ciptaan yang baru. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 bilang begini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Di dalam Dia ada hidup. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu, Allah itu, firman itu bukan saja memberi hidup, tetapi Dia itu kehidupan itu sendiri. Dia membawa terang. Artinya pada saat terang itu masuk dalam kehidupan kita, pada saat hidup itu masuk dalam kehidupan kita, maka kehidupan itu mengalahkan kematian kita secara rohani. Maka kehidupan itu mengalahkan menghidupkan kematian rohani kita. Jadi kita bersyukur punya Yesus, amin. Kita bersyukur punya firman. Firman itu yang masuk dalam hidup itu, kita ini akan membawa kehidupan yang baru buat kita. Yang tadinya kita mati secara rohani, yang tadinya harus binasa, tetapi saat kehidupan itu masuk dalam hidup kita, maka kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kita bersyukur punya Yesus. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana mengalami kuasa firman terjadi dalam hidup kita. Sedikitnya ada 3 hal di sini Bapak Ibu sekalian. Firman yang penuh kuasa itu, firman yang penuh otoritas itu. Bagaimana firman yang penuh kuasa dan otoritas itu tinggal ada dalam hidup kita dan kita mengalaminya dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita tahu firman punya kuasa, bukan hanya kita tahu firman itu punya otoritas, tapi otoritas firman dan kuasa firman itu ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana perkara itu bisa terjadi. Hal yang pertama adalah bagaimana supaya kebenaran dan firman itu hidup dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah percaya dan menerima. Alkitab mencatat bahwa percaya dan menerima firman dengan rendah hati. Bapak Ibu sekalian, dalam Yakobus 1 ayat 21 bilang begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana supaya kuasa firman itu terjadi dalam hidup kita? Bagaimana supaya otoritas kebenaran itu hidup dalam kehidupan kita? Maka kita harus dengan rendah hati menerima firman itu. Amin. Kita harus rendah hati menerima firman. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 13 ini berbicara tentang bagaimana sikap seseorang pribadi pada saat menerima firman.
Dalam Matius 13 pasal 13 itu berkata bahwa firman benih, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang benih yang ditabur di atas tanah. Bapak Ibu, itu dikatakan bahwa benih itu ada yang ditabur di pinggir jalan. Benih itu ada yang ditabur di semak duri. Benih itu ada yang ditabur di tanah yang berbatu. Dan benih itu ada yang ditabur di tanah yang subur. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat setelahnya bahwa benih itu adalah berbicara tentang firman Allah. Benih itu berbicara tentang kebenaran. Nah, bagaimana sikap hati kita menerima benih itu? Bagaimana sikap hati kita menerima kebenaran itu akan berdampak kepada apakah hidup kita menghasilkan buah atau tidak. Tapi saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang rindu menghasilkan buah. Amin. Orang-orang yang rindu menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah atau tidaknya dalam hidup kita tergantung dari sikap hati kita. Makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat kita mendengar kebenaran, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengan rendah hati menerima kebenaran. Sekali lagi, benih itu adalah berbicara tentang firman dan tanah. Karakter tanah itu berbicara tentang sikap hati. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, ya bertahan sebentar saja lalu layu. Lalu ada benih yang ditanam di atas batu, ada di tanah yang berbatu. Maka pada saat panas datang, maka dia akan menjadi layu. Pada saat benih itu ditanam di tempat yang bersemak duri, pada saat himpitan datang dunia ini, maka firman itu menjadi terhimpit. Ya. Tetapi di tanah yang subur, maka benih itu pada saat ditaburkan di tanah yang subur, maka benih itu akan berakar, maka benih itu akan tumbuh, dan benih itu akan menghasilkan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, supaya kita mempersiapkan hati kita betul-betul hati yang subur seperti tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu, bukan tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus supaya hati kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita perlu membereskan hati kita sebelum kita mendengar kebenaran firman, supaya pada saat firman itu kita dengar, maka kita mendengarnya, dia jatuh, benih itu jatuh betul-betul di tanah yang subur, di hati yang betul-betul siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita mengalami otoritas dan kuasa firman itu? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita memiliki sikap hati yang rendah hati untuk menerima kebenaran, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, hati yang betul-betul terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu kita bereskan hati kita sebelum kita datang mendengar, beribadah kepada Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Betul-betul hati kita itu sudah siap untuk mendengar. Jangan hati kita penuh dengan kebencian, jangan hati kita penuh dengan kekhawatiran, jangan hati kita penuh dengan ketakutan, jangan hati kita penuh dengan hal-hal yang lain. Tapi bila hati kita seperti tanah yang subur, tanah yang gembur. Bapak Ibu, orang tua saya ini petani, jadi saya tahu bagaimana sebelum ditanam benih itu, maka ladang itu dibersihkan dulu, ya, digigis dulu, dibersihkan, dicabut tanaman-tanaman yang liar, lalu tanah itu mulai kalau berkebun itu akan digemburkan, tapi kalau tanah yang buka hutan itu tanahnya sudah gembur. Jadi Bapak Ibu, tanah itu harus dibersihkan, tanah itu betul-betul siap untuk ditanami benih. Pada saat benih ditanam di tempat yang betul-betul tanah yang subur, maka benih yang ditanam itu dia akan berakar, bertumbuh hijau, terus menghasilkan buah. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Pada saat kita mendengarkan firman yang penuh kuasa, pada saat kita mendengar kebenaran yang punya otoritas itu, maka biarlah hati kita merendahkan diri dan berkata yes dan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada saat Maria mendengarkan perkataan malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, nah Bapak Ibu,
dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah firman Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah kebenaran. Maka dia katakan yes, dan jadilah seperti apa yang kau ingin. Dan Yesus Kristus lahir melalui rahim Maria. Itulah yang harus kita dan ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita persiapkan hati kita dengan rendah hati. Kita mempersiapkan hati kita seperti tanah yang subur, supaya pada saat kebenaran itu ditaburkan, pada saat benih itu ditaburkan, maka dia akan bertumbuh, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kebenaran. Kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Amin. Jangan hati kita terbuka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, lalu hati kita berpikir, waduh, firman itu cocok untuk istri saya sebenarnya. Aduh, firman itu cocok untuk teman saya, itu yang itu. Jangan demikian, amin. Firman Tuhan itu adalah bagi kita. Jangan menunggu untuk orang lain, bagi kita. Jangan kita berkata, aduh, cocoknya untuk waduh, dia itu yang perlu. Seandainya dia hadir tadi, dia dengar firman Tuhan ini. Nah, kalau kita hanya berbicara demikian, kita tidak mendapatkan berkat dan kebenaran itu. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan yang penuh kuasa dan penuh otoritas itu, maka supaya kebenaran itu bertumbuh dan menghasilkan buah, miliki sikap hati yang rendah hati. Amin. Miliki sikap hati yang seperti tanah yang subur. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya dia firman Tuhan, jangan keraskan hati seperti dalam kita. Kita perlu rendah hati. Kita perlu memiliki hati seperti tanah yang subur, supaya kebenaran itu, firman itu, supaya kita terima. Dan firman itu pada saat kita terima, Bapak Ibu sekalian, itu seperti air yang jatuh ke bumi, yang memberikan kesuburan. Artinya bahwa apa yang kita terima dalam hati kita aminkan kebenaran itu, maka itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terima kebenaran itu. Setiap firman Tuhan, mungkin kita baca firman Tuhan di rumah kita, mungkin kita sekilas mendengarkan melalui YouTube firman Tuhan yang disampaikan. Memiliki hati yang betul-betul seperti tanah yang subur, memiliki hati yang betul-betul rendah hati, mengaminkan dan mengiyakan kebenaran firman Tuhan. Makanya pada saat orang Pentakosta selalu kalau khotbah, aminnya itu nyaring, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena dia mau biar tidak rohani, bukan. Tetapi pada saat kebenaran itu diberitakan, dia tangkap kebenaran itu, dia tahu dalam hatinya, dan saya percaya bahwa pada saat dia tangkap kebenaran itu, maka firman itu tidak akan tinggal diam begitu saja. Kebenaran itu akan menghasilkan, kebenaran itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu di sini. Hal yang pertama adalah supaya firman dan kebenaran yang penuh kuasa dan otoritas itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus terima kebenaran itu, kita terima firman itu dengan sikap hati yang rendah hati. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, bagaimana supaya firman itu hidup dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah memperkatakan firman. Jadi kita harus memperkatakan firman. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 bilang begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat kita menerima kebenaran, menerima firman yang kita dengar, kita terus terima kebenaran itu. Dan saat kita mengalami tantangan dalam hidup kita, saat kita mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, maka yang kita perkatakan adalah firman. Jadi tergantung apa yang masuk dalam pemikiran kita. Seperti gelas, Bapak Ibu sekalian, gelas yang kosong. Saat kita isi air sampai penuh, maka pada saat kita menuangkan gelas ini, maka yang keluar juga adalah air.
Bayangkan kalau kita isi dalam gelas ini adalah oli yang hitam itu, maka saat kita tuangkan, yang keluar ya oli yang hitam itu. Makanya hidup kita perlu diisi dengan kebenaran. Maka hidup kita perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita isi hidup kita dengan kebenaran. Maka pada saat ada sesuatu, ada pergumulan, maka yang keluar dari perkataan kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman Tuhan. Amin. Jadi tergantung apa yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk dalam kehidupan kita. Karena itu akan satu saat akan keluar. Lalu tingkah laku, perkataan dan perbuatan kita. Nah, kita mencatat bahwa perkataan firman, roh iman berkata, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, kita baca sebentar Markus 5 ayat 27 sampai 34. Peristiwa di mana seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Markus 5 ayat 27 sampai 34 saya akan bacakan buat kita. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubah? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu saudara sekalian, perempuan ini ternyata sudah mendengar kabar tentang Yesus. Perempuan ini ternyata sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bagaimana kabar yang sangat viral pada zaman itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati, anak muda di Nain, bahkan juga Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Perempuan yang sudah 12 tahun ini mendengar kabar tentang Yesus, mendengar cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus melakukan mujizat dalam perjalanan pelayanan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus suka juga untuk menceritakan tentang Yesus. Amin. Kita harus ceritakan juga kebenaran firman Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ceritakan tentang Yesus, bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita ceritakan, kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, orang-orang dekat kita. Buktinya perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini, dia mendengar cerita tentang Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat. Maka pada saat Tuhan Yesus ada di tempat itu, dia datang. Bapak Ibu, dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Alkitab mencatat dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Artinya selama 12 tahun dia mengalami pendarahan, dia mengalami sakit yang begitu luar biasa. Artinya perempuan ini adalah perempuan yang kaya. Dia punya harta, dia menjual semuanya. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak mengalami kesembuhan apa-apa. Tetapi saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat. Amin. Saat dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami mujizat. Apa yang perempuan ini lakukan, Bapak Ibu sekalian? Dia berkata dalam hatinya, pada Tuhan Yesus masuk ke negara itu, ada banyak orang berkerumun di tempat itu, ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia. Maka dia menyelut di tengah orang banyak itu dengan perkataan iman yang dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Amin. Ini adalah perkataan iman. Ini adalah perkataan yang lahir dari imannya. Makanya perlu Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita, iman kita harus kita berkatakan. Mungkin orang lain tidak mendengarnya. Perempuan ini dengan tekad dia berkata,
asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Alkitab mencatat, pada saat itu juga ada kuasa Tuhan yang menolongi dia. Dan pada saat setelah dia menjamah jubah-jubah Yesus, maka dia merasakan tubuhnya sehat, tubuhnya pulih, dan dia sehat kembali. Kenapa? Karena dia berani untuk memperkatakan iman. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, perkatakan perkataan iman. Mungkin kamu dalam keadaan di rumah, dalam keadaan sakit, mungkin ekonomi rasanya kok kurang bergairah, perkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan pertolongan. Aku percaya Tuhan membuka jalan bagi. Aku percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk dicurahkan dalam pekerjaan. Perkatakan perkataan iman. Amin. Seperti perempuan ini, orang lain mungkin tidak mendengarnya, karena banyak orang sibuk pada saat itu, tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia tahu siapa yang datang dengan iman kepada dia. Dia perkatakan perkataan imannya, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita menyentuh Tuhan dengan iman kita, dengan hati kita, perkataan kita dan iman kita, maka itu akan menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab ini, apa yang tertulis, bagaimana janji Tuhan. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami kelemahan, saat sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan menuntun kita, membimbing kita, mengajarkan kita supaya kita bersungguh kepada Dia. Maka hal yang kedua adalah bagaimana kuasa firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Perkatakan perkataan iman. Amin. Jangan diam begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Perempuan itu dia berusaha, dia mencari celah untuk bertemu dengan Yesus. Dia bertekad dalam hatinya, aku harus berjumpa Yesus. Dan dia dengan perkataannya, asal bicara saja maka aku akan sembuh. Perkatakan perkataan iman. Amin. Jangan diam saja kalau kita mengalami sesuatu, menderita, menangis sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah kita perkatakan perkataan iman. Karena untuk itulah Yesus kita datang ke dunia ini. Mengapa perlu iman? Karena segala sesuatu tanpa iman itu tidak terjadi apa-apa. Berdoa dengan iman, melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, berdoa dengan iman, dan juga memperkatakan sesuatu dengan iman. Kita perkatakan apapun pergumulan dalam hidup kita perkatakan perkataan iman. Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Dia menyediakan berkat yang buat kita. Kutuk sudah dipatahkan, Bapak Ibu sekalian. Sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh karena firman Tuhan. Artinya kesembuhan itu sudah menjadi bagian kita. Tinggal kita memperkatakan bahwa pada saat kita perkatakan itu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah perkataan iman. Kalau orang yang tidak percaya, dia akan berpikir mana mungkin dengan perkataan dia sembuh. Tapi itulah dahsyatnya iman Kristen. Itulah dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita berkata-kata, memperkatakan perkataan iman kita, apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Jangan mempergunakan perkataan kita untuk memuji, atau mempergunakan perkataan kita untuk menghakimi orang lain. Pergunakan kata kita adalah untuk memberkati. Biar dari mulut kita, perkataan kita adalah perkataan iman. Anak-anakku dan anak-anak ini diberkati Tuhan. Masa depanku dan masa depan diberkati Tuhan. Generasi dan anak-anakku dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Generasi dan anak-anakku dan anak-anak yang melayani Tuhan. Perkatakan terus itu. Aku dan sisi rumah tanggaku dan keluarga yang diberkati Tuhan. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Kita perkatakan perkataan iman. Amin. Jangan kita diam saja menunggu dengan tidak memperkatakan sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, mengajarkan supaya kita memperkatakan perkataan iman. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga,
Bagaimana supaya kuasa firman yang hidup, kuasa firman yang penuh otoritas itu terjadi dalam hidup kita, kita bertindak sesuai dengan firman. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berhenti hanya sampai mendengar saja. Alkitab mengajarkan kita dalam Yakobus, hendaklah kamu menjadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku dari firman Tuhan. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya seperti orang yang bercermin. Saya percaya Bapak Ibu, sebelum kita beribadah semua kita bercermin, amin. Nggak ada yang nggak cermin. Dan bercerminnya nggak cukup sekali. Oh, tadi sisiran pas nggak ya? Begitu kan? Kita datang lagi cermin. Oh, pakai baju ini pas nggak? Orang yang tidak melakukan firman segera lupa. Yang mengamati mukanya lalu segera lupa. Datang lagi jadi kurang sisirannya. Tapi Tuhan mengajarkan kita bukan hanya pendengar, tapi juga kita adalah pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita tahu melakukan kebenaran firman itu tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Rohnya yang kudus buat kita, menolong kita, memberikan kekuatan buat kita, supaya kita menjadi pribadi yang taat dan setia melakukan kebenaran. Daging ini akan memberontak. Ya. Setelah kita merendahkan diri, minta Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, maka kita dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran demi kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan mau bukan kita hanya sekedar mendengar firman-Nya, tapi Dia mau kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu cerita di mana pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Mereka berteriak-teriak dari kejauhan, Tuhan Yesus tolong kami, sembuhkan kami. Apa Tuhan Yesus katakan? Perlihatkan dirimu, pergilah kamu, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit kusta itu ditentukan imam, seorang imam, apakah dia itu tahir atau tidak, apakah dia itu sudah sembuh atau belum. Nah jadi dia disuruh oleh Tuhan Yesus mereka untuk menghadap imam. Dan Alkitab mencatat pada saat di tengah perjalanan mereka mengalami mujizat kesembuhan. Nah saat mereka mengalami kesembuhan, ada satu orang yang berbalik datang kepada Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa imannya sudah menyelamatkan, pergilah dengan selamat. Nah saya mau bilang di sini bahwa pada saat mereka yang sakit kusta tadi tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak melakukan perkataan Tuhan, dia hanya mendengar begitu saja. Ngapain kita ke imam-imam? Bukankah kita nanti di sana justru diusir orang kita sedang sakit kusta? Kalau mereka sedang berpikir demikian, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mengalami mujizat. Tapi saat mereka taat mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka harus memperlihatkan dirinya kepada imam, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan. Saat mereka melakukan kebenaran, saat mereka taat kepada apa yang diberkatakan oleh Tuhan Yesus, maka mujizat Tuhan pun terjadi. Amin. Itulah yang dialami oleh 10 orang kusta dan hanya satu orang yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya sekedar pendengar saja. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita merendahkan hati, Tuhan tolong aku untuk mengerjakan, Tuhan tolong aku untuk melakukan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk mendengar saja, tapi kita dipanggil untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita tidak mampu, minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu untuk melakukan.
Jadi firman Tuhan yang penuh kuasa, firman Tuhan yang penuh otoritas itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Berarti apa? Saat kita menerima firman itu dengan rendah hati, kuasa dan otoritas firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita mendengar firman Tuhan dan kita perkatakan perkataan iman kita. Bagaimana supaya kuasa dan otoritas firman itu terjadi dalam kehidupan kita? Maka tadi hal yang ketiga adalah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati. Ada Roh Kudus yang menolong kita, amin. Ada Roh Kudus yang menghibur kita, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan supaya otoritas kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kuasa firman Tuhan itu akan menguasai hidup kita, dan kuasa firman itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bagaimana kuasa dan otoritas firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, kita perkatakan janji Tuhan. Saat kita lemah, kita perkatakan firman Tuhan. Saat kita mungkin merasa aduh tidak ada jalan keluar, kita perkatakan perkataan iman kita. Kenapa? Karena firman Tuhan, Dia adalah firman, Dia adalah Allah sendiri, penuh kuasa dan penuh otoritas. Amin. Adalah firman Tuhan menjadi berkat buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu bisa bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu bisa bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau bersisiku, dan takkan ku takut, surga dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi bisa naikkan pujian ini, katakan firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Berikan kami hati seperti tanah yang subur. Berikan kami hati menjadi pribadi yang rendah hati saat kami mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya firman yang keluar dari mulut kami adalah memiliki otoritas dan kuasa, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami.
Engkau yang berjanji kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Engkau yang berjanji memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau yang berjanji berikan kami kekuatan yang baru, semangat dari yang letih lesu kepada gairah yang baru, semangat yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan, biar Engkau dapati hati kami yang rendah hati kami yang gembur, yang subur, yang siap menerima benih kebenaran firman. Mungkin saat kami di rumah sedang merenungkan kebenaran, mungkin saat kami mendengar firman Tuhan, biarlah firman itu masuk dalam kehidupan kami. Dan biar setiap pribadi kami Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami, biarlah kami memperkatakan perkataan iman. Karena kami percaya dalam bibir, mulut, lidah, orang percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau perkatakan perkataan iman bahwa hidup kami adalah hidup anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan, usaha pekerjaan yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang diberkati Tuhan, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, dan kami tolong kami Roh Kudus untuk kami hidup, berjalan, melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Sebab Engkau merindukan bukan hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya otoritas dan kuasa firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan kami. Setiap kebenaran yang kami terima itu terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin dikuatkan. Kita bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi kita memohon kepada Tuhan agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan berterima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati, bersyukur Bapak, dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan lawatan-Mu, atas berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, kiranya firman ini Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini tumbuh seperti tanah yang subur dan tumbuh dan berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati juga hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya berdoa juga Tuhan, semua umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir hari ini, kiranya Engkau memberkati, menyertai, memberkati Tuhan, apapun usaha dan pekerjaan yang Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Bapak, Engkau memberkati, pakai Bapak persembahan kami ini berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bukakan hati kami agar bisa kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita sambil kita angkat pujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya.
yang minggu ini kami persilakan. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita membacakan warta Jumat sepekan, yaitu minggu kemarin tanggal 24 Mei. Korekte ibadah kita, kantong pertama 190, kantong kedua untuk kas Natal 50.000. Persembahan kolekte di doa puasa kita di tempat Bapak Gembala tanggal 27 Mei 2026 masuk ke kas rumah tangga yaitu 75.000. Terus perpuluhan minggu tanggal 24 Mei 2026 yang pertama itu saudara Yeskel Kennedy Peru. Terus persembahan khusus saudara Yeskel Kennedy Peru. Terus untuk sumbang janji iman untuk kegiatan gathering kita, yaitu yang pertama dari Bapak Filipus 100.000, terus dari Ibu Dewi mungkin untuk mengansur 100.000, dan dari Ibu Nina Oktaviani memang 50.000. Untuk yang lainnya bisa juga untuk mengansur juga. Jadwal kegiatan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan seperti biasa hari Selasa ada menara doa jam 2 siang seperti selesai, terus lanjutkan hari Rabu ada doa puasa jam 6 sampai dengan selesai. Hari Kamis kita ada kunjungan dan penginjilan ke rumah-rumah. Hari Jumat persekutuan doa yang jadwalnya mulai dari awal lagi masih kita susun. Terus hari Sabtu latihan untuk ibadah hari Minggu. Untuk pokok-pokok doa kita yaitu doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, gereja, pengerja dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja kita, tempat kita beribadah. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Demikian warta Jumat. Sebelum saya tutup, Ibu Mina akan membawa pujian. Silakan. Mina Indonesi mau bersaksi pujian. Karena komitmennya dari rumah katanya jadi. Enggak puas hati Mina kalau nggak selesai. Dibantulah singernya. Aku hendak menyanyi itu akan ditarak. Kami jadi janji gua akan ubah Yesus di dalam. Jadi dari kanan bisikan merah kamu. Pikiranku menjak melalui tugasku jadi setiap anu ada yang nyanyi cikku tuh. Jadi aku biar tenang tahu nyanyi. Aku hendak aku mbak. Kira kami ini aku ada keharian ini. Kami kehadap itu. Ada lagu? Pandai nak lagu narai dengan musik. Narai lagu nak. Anu. Aku mengasihi
Luar biasa itu. Bisa mimpi pujian minat nih. Oh, haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi kurenungkan firman-Mu, makin berdiri. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Sebelumnya jangan kita air dulu, duduk dulu. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, itu tadi melanjutkan pujian minat kita yang luar biasa. Tadi sudah menyanyikan buat kita, Bapak Ibu. Minggu ini kita terus berdoa, Bapak Ibu sekalian, amin. Kita terus berdoa, kita doakan jemaat gereja di mana kita melayani, keluarga rumah tangga kita, hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita terus berdoa. Karena Tuhan akan bertindak melalui doa-doa kita. Lalu kemarin doa puasa diingatkan buat supaya jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena melalui doa itu Tuhan bekerja dengan dahsyat. Amin. Bapak Ibu, dan minggu ini seperti kemarin saya janji dengan Pak Filipus supaya ada pertemuan bapak-bapak. Jadi kita akan atur pertemuan bapak-bapak minggu ini. Nanti kita lihat waktunya apakah hari Jumat atau hari Sabtu. Begitu. Nanti sekitar Pak Filipusnya bisa kita jam 3 atau jam 4 gitu, sekitar itulah jam malam. Nanti kita atur, nanti juga ibu-ibu atur pertemuan ibu-ibu dan juga pemuda remaja juga nanti akan kita mulai. Dan kita minggu gereja akan terus bergerak, amin. Dan seluruh kita yang ada ini kita bergerak, bersehati, berdoa, ya. Maka kita percaya saat kita sehati berdoa, kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi, amin. Kita berdoa, puji Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan terus dalam Tuhan, mengerjakan pelayanan yang dipercayakan dengan kekuatan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa kita melakukan semua pekerjaan pelayanan dengan kekuatan Roh Kudus, maka ada dampak yang besar terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Kami mau puji kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan
Gereja di mana kami boleh melayani. Kami percaya gereja ini ada untuk maksud penyelamatan jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami sadar kami tidak mampu, tapi kami percaya firman-Mu berkata, bersama-sama dengan Allah kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya Roh yang Kudus memberikan kami kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatu. Kami percaya Roh yang Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan memberkati gereja-Mu. Engkaulah kepala gereja, Engkaulah pemimpin dalam gereja ini. Milik-Mu adalah gereja ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan untuk gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan tanah yang tidak bersengketa. Engkau menyediakan tanah yang Tuhan yang ada sertifikatnya. Engkau menyediakan material yang kami butuhkan untuk pembangunan gedung gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata, apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepaskan di surga. Bahkan kepada gereja Engkau memberikan kunci kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, Tuhan sudah limpahkan itu dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, baik itu juga Tuhan untuk kebutuhan gedung gereja, untuk kebutuhan dana biaya yang dibutuhkan gereja-Mu, kami percaya tingkap-tingkap langit terbuka dicurahkan atas gereja-Mu, atas setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah tempat ini, berkatilah Pak Kardinal Tarung, Tuhan, rumahnya, tempat yang boleh kami pergunakan. Kami percaya pada saat pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga ini, memberkati anak cucu menantu mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga. Kami berdoa Tuhan memberkati semua kami, tutup bungkus semua jemaat dengan kuasa Roh yang Kudus, bentengi dengan kuasa dan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang bekerja, penjual sembako, jual air minum, jual mobil, jual jasa, pegawai negeri, pegawai swasta, dalam nama Tuhan kerja emas, dalam nama Tuhan apapun usaha pekerjaan yang sedang kami kerjakan, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas apa yang kami kerjakan. Tingkap-tingkap langit terbuka dicurahkan dalam usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sekali lagi Tuhan usaha pekerjaan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama dengan kami hari ini, apapun pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka rencanakan, pikirkan dalam hidupnya, kami berdoa Tuhan jamah lawan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberikan mereka Tuhan di waktu ke depan, untuk kami boleh bersama-sama. Berkatilah juga orang-orang tua kami yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami, generasi kami, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, bahkan juga anak-anak pemuda remaja diberkati oleh Tuhan, bahkan juga bapak-bapak di gereja di tempat ini diberkati oleh Tuhan, bahkan juga ibu-ibu semua, seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan sepanjang minggu ini, dan kami akan percaya akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi atas apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Sebentar kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan atas kehidupan kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha, pekerjaan dan pelayanan-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu, studi anak-anak-Mu, masa depan anak-anak-Mu, dan generasi semua kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati saat kita keluar dan masuk, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha, Allah datang kedua kalinya untuk menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan.